padahal nggak belum minta, udah Iya, kopi udah itu siap aja. harus itu Pak. Gitu. Nah, aduh. Oke. Ada apa nih? Ada apa? Ya telat tadi ke kantor. Soalnya lihat orang kebangkruan tadi Pak di rumah. Jadi rame di kampung sana pada nonton. Orang kebangkruan. Saya nggak tahu kebangkruan itu apa sih? Kebangkruan itu kalau bahasa Indonesianya kesurupan. Kerasukan kali ya? Ya, kerasukan. Bisa dikatakan kerasukan jin atau apa itu. Menari enggak? Atau apa? Teriak-teriak? Ya, teriak. Guling-guling gitu. Ya, makanya jadi rame teriak. Buat geger aja ya? Iya, itu bagus keluarga. Jadi berita bagus gak? Nah, itu makanya berita antara iya. kolega ya? Mau dia kasih tahu biar diliput gitu. Nah, udah. Ini apa? Sekarang gini aja, siapin kopi. Iya. Ini buat ada rekan kita nanti yang bakal datang. Soal terkait kebangruan deh. Wah, pas itu Pak. Ya, Pas. ya, nanti coba sekarang ambil dulu cepat. Kopi. Ambil ya, kopi. Okay. Kopinya biasa ya, yang leker ya. Leker kan bahasa Belanda kan. Kocekannya lebih mantap gitu. Legend. Leker, bukan legend. Yo. Kan kopi hitam legend. Pakai baju aja udah akhlak. Akhlak, iya. Berarti pakai baju akhlak berarti harus leker kopinya. Iya. Itu bahasa Siap. Belanda itu. Nah. Sok panggilin tamunya. Siap. Nah. Udah nunggu deh Hah? tadi. Udah nunggu. Nunggu. Nah, sok panggil cepat. Kan 5 menit. Kelamaan. 1 detik aja datangnya. Iya. Barkah. Oh, ini nih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Udah, kabarnya? Sehat? terus. Nuhun. Terima kasih, Pak. Udah. Oke. Gimana kabarnya nih, Bapak? Justru saya bertanya, bukan. Sehat. Alhamdulillah. Jadi gini, Kang Ake. Saya manggil Kang Ake ya. Ya, siap. Iya, boleh. Jadi tadi apa? Akbar tadi biasa Akbar. Ini Akbar nih dia informan kita, dia. Tahu aja dia. Ada isu tadi, ada kebangkruan tadi. Saya ingat juga. Kebetulan saya punya program namanya Brewok. Betul Brewok kan? Brewok, and iya. Work. Jadi bekerja di sela-sela ada waktu istirahatnya santainya dengan ya ngomong seputar Selingan lah. Nah, karena itu saya mengundang dari juga si Akbar nanya-nanya siapa datang ya, pengen tahu juga. Nah, biar ini bisa jelasin aja nih, langsung aja nih soal kebangkruan nih. Oh, baik. Sejarah kebangkruan. Oh ya, saya juga pengen kenalin juga nih ke ini. Bisa perkenalkan Kang Ake, siapa, dan satu lagi dari saya juga, saya ikut berduka cita ya. Iya. Ke sesepuh seni budaya kebangkruan ya. Iya. Pak Ketua Parihin ya. Parihin ya, yang baru meninggalkan kita ya. Betul. Minggu depan ini acara 40 harinya. Mudah-mudahan lah. Ya. Mudah-mudahan bisa berjalan terus ya kegiatan seni berdua ya. Semangatnya. Langsung aja lah, Ya. ada pusing-pusing lamar ini langsung to the point, singkat, padat. Oke, tapi bukan ujian ya. Iya. Oke, apa Kang Ake kebangkruan teh kalau bisa jelasin? Kebangkruan itu kesurupan ya. Kebangkruan itu bahasa Sasak yang artinya kesurupan. Tetapi ini berbicara tentang kebangkruan yang ada di Dusun Benyar, Desa Telagawaru, Kecamatan Pinggabaya, Kabupaten Lombok Timur. Jadi di situ biasanya ada masyarakat yang kebangkruan atau yang kesurupan, selalu minta diiringi oleh musik tradisional. Itu sering terjadi seperti itu. Dan yang saya pertama tahu itu di situ
Jadi yang kebangruan ini minta diiringi oleh musik tradisional kebangruan, karena itu sebagai obatnya juga. Jadi kalau dia minta 7 hari 7 malam ya harus diikutin 7 hari 7 malam. Gitu. Bahkan ada yang sampai 1 bulan. Itu prosesnya banyak juga di situ. Ya. Gitu. Jadi proses awalnya dia meminta, terus dari pihak keluarga yang kebangruan ini juga nanti menghubungi dari semua pemain-pemain musik kalau dia sudah meminta itu. Nah, terus nanti juga banyak sekali yang harus disediakan, termasuk kalau sudah mulai sepakat, ada kesepakatan nih antara yang kebangruan dengan pemain musik gitu ya. Nah, itu sambil minum kopi. kopi. Ya, itu salah satunya dia selalu minta kacamata, selalu minta kelewang kalau bahasa di sini. Terus pakaian yang baru, terus ada selendang, ada sesajennya juga gitu. Karena prosesnya sangat lama gitu. Nanti di situ ada menari, menyanyi, lalu pingsan. Nah, setelah pingsan itu dia bisa mengobati malah yang kebangruan itu. Gitu. Jadi masyarakat ada yang datang gitu, yang sakit. Nah, yang kebangruan ini ngobatin masyarakat yang sakit. Itu salah satu prosesnya seperti itu. Yang menarik di sini tentang kebangruan ini berbeda dengan kesenian yang lain. Seperti itu menurut saya. Jadi kalau misalkan di kesenian-kesenian yang lain sebelum dia mulai melakukan kegiatan kesenian itu biasanya kan ritual dulu, baru trans gitu, baru ke kebangruan, baru kesurupan. Kalau ini tidak kesurupan dulu, baru dia ritual. Jadi beda mengundang dan diundang. Itu seperti itu. Saya mau nanya kakak, ini kebangruan udah sejak kapan menjadi di daerah Dusun Benjer ini ya? Di Dusun Benjer, Dusun Benjer ini sudah lama sih adanya, lahir kesenian ini, termasuk ada yang merupakan satu garis keturunan ya, yang saya sampaikan di situ. Di situ ada Pak Amit namanya, dia lahir tahun 1907, dia sudah meninggal tuh. Terus diterusin sama anaknya Bapak Deli namanya, dia lahir tahun 1934. Nah, dia wafat, diterusinlah sekarang sama anaknya almarhum juga Pak Rihin, kemarin baru meninggal, itu lahir tahun 1966 kemarin. Nah, itu dari satu garis keturunan saja yang tetap melestarikan kesenian ini kan saya rasa sudah lama adanya di masyarakat seperti itu. Begitu. Nah, sebenarnya nggak mistis, ada mistis juga ya kakak? Iya, menurut saya ya seperti itu, karena bermain musik biasanya yang umumnya 1 jam 2 jam ini berhari-hari. Gitu. Berapa lama tuh bisa bermain musik dengan mengiringi orang-orang seperti itu? Ya, yang saya lihat, yang saya dokumentasikan itu sampai 1 minggu. Ya prosesnya itu tadi menari, menyanyi, pingsan, lalu mengobati, terus nanti ada ritual akhir. Lebih banyak lagi yang dikerjakan di situ, harus ada dayang-dayang 24 jam itu? Iya, kecuali istirahat pas waktu sembahyang aja. Jadi kalau waktu azan berhenti istirahat. Begitu. Nah, itu siang malam non-stop gitu. Tetap dia selagi dia dalam proses kebangruan itu tetap dia non-stop dia seperti itu. Nah, saya mau nanya lagi nih,
pasti ada diiringi alat musik ya. Iya. Alat musiknya apa aja? Iya, sebelum apa namanya kita berbicara apa namanya filosofi alat musik, tapi sebelumnya menurut saya nih kebangruan itu media penyampaian saja. Itu media penyampaian supaya kita memahami apa saja yang disampaikan di dalam. Karena selama ini kan kita hanya lihat dari bentuk luarnya saja, tanpa kita memahami apa sih pesan-pesan yang disampaikan, apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu. Jadi menurut saya kebangruan itu media penyampaiannya. Ya tergantung bagaimana cara kita memahami di dalam pesannya itu. Jadi kalau berbicara tentang filosofi alat musik menurut dia ini banyak nilai-nilai kebaikan yang disampaikan. Di situ ada 8 alat musik, termasuk ada penting. Nah, penting itu Pang itu penting. Penting Penting, ya. Ya. Kalau orang-orang tua dulu ada yang mengatakan penting dan ada yang mengatakan menduli. Oh, betul. Kalau di sini itu kalau kita lihat itu seperti yang jualan gula. Sering di Mataram itu kadang-kadang keliling ya. Acara berikutnya saya undang itu. Seperti itu ya, seperti itu. Ya itu penting bahasa sana atau mandulin gitu. Itu gambarannya itu perasaannya dari mandolin itu. Jadi karena dia nadanya juga diatonis di situ. Jadi yang apa namanya gambaran dari perasaannya. Jadi pesannya apa sih pesan di alat musik penting itu? Supaya kita tetap menjaga perasaan kita selalu baik, hati kita selalu bersih. Itu pesannya. Penting. Dari penting itu. Terus di situ ada gendang. Apa sih? Gendang itu gambaran dari pikiran kita. Itu karena dari gendang itu yang mengatur tempo permainan kebangruan panjang pendek dan berhentinya itu adanya di gendang. Gambarannya ya pikiran kita. Pesannya apa? Pesannya supaya kita bisa menyikapi segala sesuatu persoalan itu harus betul-betul bijaksana, harus betul-betul penuh pertimbangan. Bagaimana kita mempergunakan pikiran kita itu sebijaksana mungkin. Ya. Jadi apa yang kita putuskan nanti sesuai dengan harapan kita untuk kebaikan. Nah, itu dengan itu di pikirannya. Lalu di situ ada alat musik ini, piul. Kalau bahasa sini ada piul. Biola kalau bahasa itu. Nah, biola itu gambaran dari bibirnya, ucapannya. Pesannya supaya kita menjaga lisan kita. Karena kalau kita tidak dijaga lisan kita itu ya bisa menyakiti sebagai seperti sembilu begitu kalau kita tidak dijaga, sangat menyakitkan bahasa atau lisan ini kalau tidak dijaga. Itu pesannya. Terus di situ ada suling. Iya. Ada suling itu gambaran dari badannya. Terus lubangnya itu gambaran dari panca inderanya. Seperti kita punya pendengaran, pandangan, penciuman. Nah, gambaran dari itu alat musik suling itu. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya supaya kita selalu menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, penciuman kita selalu dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Itu pesannya di alat musik. Lalu di situ ada rencek. Cek itu. Nah, rencek ini gambaran dari kaki dan tangan kita. Gambaran dari itu. Apa pesan-pesan di dalamnya? Supaya kita menjalankan kehidupan ini atau tingkah dan laku kita ini
selalu ada di jalan yang benar, yang baik, ada di jalan yang diridhoi Allah. Itu pesannya. Itu di alat musik renceng. Lalu di situ ada gambus. Nah, gambus itu perutnya, gambaran dari perutnya. Apa pesan-pesan di alat gambus itu? Jadi pesannya supaya kita mencari rezeki itu dengan cara yang baik. Nah, seperti itu gambus ya. Nah, di situ ada jidur, ya, kayak gedang tapi bolong, bentuknya agak besar gitu. Nah, itu isi daripada perutnya, gambaran dari isi daripada perutnya. Apa sih pesan di dalamnya? Ya itu tadi. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita cari rezeki ini harus dengan jalan yang baik, yang halal. Seperti itu intinya, pesan-pesan di dalamnya. Terus di situ juga ada ada gong ya, ada gong. Nah, gong itu kedudukannya, tempat duduk kita. Ya, jadi kita bisa memposisikan kita bagaimana kita berbicara, menyikapi atau bersikap kepada orang tua, kepada yang sebaya atau kepada anak kecil. Begitu kita bisa memposisikan kedudukan kita, di mana kita harus beretika di situ. Itu pesan-pesan. Dan di alat musik gong itu juga pesannya, kalau sudah sepakat nih di antara semua kesepakatan, atau kalau sudah serasi di permainan alat musik itu. Jadi yang mengaminkan itu ya gong. Sekali-kali dia gong itu. Amin. Amin. Aho, ngi gitu. Dan dipakai juga kalau setiap peresmian gitu. Kenapa selalu ada gong gitu? Ya karena kalau sudah sepakat pasti amin gitu, seperti itu. Jadi dari filosofi alat musik itu berbicara tentang diri kita sesuai dengan lembaga yang berdiri sekarang ini. Jadi yang kita dirikan, yang kita bentuk itu setelah saya tahu bahwa kesenian itu ada di Dusun Benyer ini, di Desa Telagawaru, Kecamatan Pringgabaya. Jadi kami membentuk grupnya duluan itu tahun 2009 waktu itu. Nah, jadi duluan dibentuk dulu grupnya, lalu berdirilah ini lembaganya yang mendulis selain. Boleh minum dulu, ini kayaknya Silakan. Nggak ada racun. serius sekali. Diminum. Harusnya disedot ini Pak. Iya. Jadi begitu. Lebih merasakan. Iya. Nah, Kita saya lanjutin lagi ya. Iya. Ritualnya pas acaranya sendiri itu waktunya dari jam berapa, apa sudah ada jadwal nih kayak sekolah atau kita kerja dari jam 8 ketika mereka akan memulai sholat kebangun, itu tidak tentu waktunya, bisa dimulai malam, dini hari, atau Itu tergantung dari kesepakatan awal. Oke. Jadi mulai kebangruan orang itu minta diiringi oleh musik itu. Jadi dari pihak keluarga yang kebangruan itu mencari nanti pemain-pemainnya musik itu. Lalu yang kebangruan itu meminta diiringi misalkan sampai 7 hari 7 malam. Oh, dia minta sendiri? Iya, minta sendiri. Si kebangruannya. itu. Iya. Jadi sesuai dengan permintaan itulah yang kita harus penuhi. Termasuk semua dari peralatan, dari semua yang dibutuhkan untuk proses kebangruan itu yang harus disiapkan. Begitu. Nah, mulainya dari kesepakatan itu antara pihak keluarga yang kebangruan dan yang pemain musik. Dari situ. Nah, prosesnya itu.
proses ritual awal dulu, setelah mulai diiringi musik, nanti ada menari, menyanyi gitu. Dan menyanyi dan menari itu berjam-jam sampai dia pingsan nanti. Nah, setelah pingsan, bangun dari pingsannya itu biasanya dia ngobatin. Antri yang ingin Yang sakit ya. sakitnya apa aja? Sakitnya apa saja gitu. Sakitnya apa saja, terus nanti orang yang sakit itu bawa uang dan beras biasanya. Nah itu datang nanti ke yang kebangruan, nanti yang kebangruan itu yang ngobatin. Kebangruan yang Mengobatin begitu. dalam bentuk apa? Diurut, Air minum, dipakai air gitu, disetuh, dipijit gitu, seperti itu. Ada upaya loh untuk penyembuhan seperti kita. Saya menarik lagi nih, ini sebagai pelaku nih ya kebangruan nih ya, pelaku seni budaya kebangruan ini saat ini bagaimana sekarang di khususnya Lombok Timur ya, sudah pada tahu ada seni ini? Inilah makanya upaya kita untuk memperkenalkan kesenian ini, karena menurut saya kesenian ini berbeda dengan kesenian yang lain. Secara histori ini menarik bagi saya, makanya kenapa ini dibentuk grupnya, didirikan lembaganya juga ya untuk memberikan ruang kepada pelaku-pelaku itu untuk tetap dipertahankan kesenian ini. Begitu. Apa harapannya sekarang gimana? Ya, setelah dibentuknya lembaga Menduli Selayar, nah itu juga dari nama lembaga itu juga itu berdiri tahun 2010. Waktu itu saya dirikan dia kelembagaan itu. Namanya Lembaga Seni Menduli Selayar. Gitu. Menduli itu menggali, selayar itu jati diri. Jadi sebuah perjalanan selayar itu. Seperti perjalanan itu, berlayar itu ada yang namanya badai, ada yang namanya angin, ada yang namanya cobaan gitu ya, ujian gitu dalam kehidupan kita juga seperti itu. Di dalam kehidupan kesejatian kita, makanya Menduli Selayar itu menggali jati diri. Jadi seni menggali jati diri. Jadi sesuai dengan filosofi alat musik tadi juga berbicara tentang diri kita, dan lembaga seni Menduli Selayar juga pengertiannya itu. Sekarang udah diakui belum? Musik ini juga tetap kita mainkan, karena apa? Karena di situ sarana juga untuk silaturahmi. Ada bahan, gitu, ada cerita, ada sarana untuk kita bertemu, untuk kita saling berbagi di situ. Jelas juga. Tadi saya juga terus terang kebangruan itu tadi Akbar tadi bilang ini kerasukan juga, ternyata ada seniannya juga ya berarti ya. Iya. Tapi kan orang Betul. berkonotasinya kebangruan itu Iya. ini ternyata buat seni juga bisa. Dan ya. banyak di masyarakat Sasak berbicara tentang kebangruan ini banyak jenisnya juga. Ada bangru tulung katanya, ada bangru geronjangan, ada bangru yang yang teriak-teriak. Kalau ini ada, ini kebangruan yang selalu minta diiringi oleh musik tradisional. Musik tradisional itu dipakai untuk penyembuhan, begitu. Nah itu yang menariknya. Jadi saya berbicara kebangruan di sini, kebangruan yang selalu minta diiringi oleh musik tradisional, musik tradisional ini. Jadi kalau kita mau gali ke
dalam lagi, sehingga kita bertanya-tanya kan akhirnya kenapa sih kebangruan dan apa sih musik ini gitu. Ada apa keterkaitan antara yang kebangruan dengan musik ini kan begitu. Yang jelas yang saya lihat di situ, karena ada kebangruan itulah musik ini sampai sekarang dia tetap ada begitu. Siap. Jadi Pak, jadi paham saya soal kebangruan. Iya, ya mudah-mudahan ini bisa apa namanya, ya sesuai dengan harapan gitu, karena apa namanya, karena ini juga bisa kalau kita menampilkan kesenian ini bisa mengajak kebaikan kepada orang juga, karena musik kita mainkan musik kebangruan ini harus betul-betul kita selalu ingat kepada Allah. Jadi selalu berzikir, harus berasma kepada Allah. Gitu. Jadi setiap pukulan ini yang penting gitu di musik kebangruan itu. Jadi kalau setiap main harus sambil berzikir. Gitu. Jadi zikir kita, puja-puji kita ini yang kita sampaikan lewat musik itu. Gitu. Yang kita apa namanya, perbaiki itu setiap pementasan. Sudah jelas. Terima kasih keterangannya dari Kang Akur, biar kita juga publik tahu kebangruan ini memang seni budaya tradisional kan, yang tentunya harus dipelihara ya, dijaga ya, dilestarikan malahan ya. Iya. Bukan hanya jadi artefak, hanya ini kan istilahnya kan ada istilah budaya itu kan simbol dari sebuah peradaban kan ya. Betul. Itu yang tentunya harus dijaga oleh kita. Betul. Dan ya alhamdulillahnya juga sekarang mulai dari akademisi dari universitas juga sudah mulai meneliti. Jadi kemarin baru beres juga dari Universitas Mataram dari penelitian itu, iya, di apa namanya, di karya ilmiah. Ya alhamdulillah gitu bisa mulai diteliti. Jadi mulai berkembang di akademis, dan itu ya harapan kita mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya, sarana untuk pengembangan. Oke, terima kasih Siap, ya. penjelasannya. Mungkin nanti berikutnya nih ada Bang Akbar nih ya, Ya. tips-tips orang kesurupan. Ya. Nggak apa-apa kan ya, Ya. membicarakan soal itu ya, tidak bukan sensitif ya. Iya. Oke, Siap. terima kasih Kang. Monggo ya, sami-sami tetap sehat. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bar, ayo Bar. Nah, kayaknya harus beralih dulu deh kayaknya. Ya, silakan. Tos dulu kan. Ayo silakan. Nah, gimana nih? Ntar dulu, bisa kopi dulu. Tadi ya buka ini ada WA masuk nih kamu. Mana? Ada info apa lagi? Kan tadi udah cerita soal Iya. ada apa? Kebangruan di ini. Sekarang apa lagi? Ada info apa? Ya, kebangruan itu sejenisnya kayak apa sih Pak tadi diceritain sama Kang Ake? Kamu nggak ini ya apa? Terus ini nggak menyimak. Punya tips nggak? Pakai bahasa sastra apa? Tipsnya apa? Tapi harus diartiin ya. Iya. Lupa tadi dia apa? Satu. Kebangruan dan kanggo jauh kelewang gitu. Nggak boleh bawa parang. Artinya? Ya, kalau kebangruan itu nggak boleh bawa parang. Artinya apa? Kenapa? Nanti luka, gitu luka. Nanti banyak ditusuk orang. Terus yang kedua? Kebangruan dan kanggo tegang
nginem. Itu artinya ya nggak boleh kasih minum karena dia lagi tidak waras. Ini serius satu bercanda nih. Iya serius, Anda bercanda sih ya, bercanda. Bejora ini Bejora ya. Masa Nah, nanti kalau Kalau berantem berarti jadi dewa mabuk ya. Iya. Kayak film-film ini ya. Kan orang film-film lagi- Jet Li ya. Film-film lagi nggak sadar dikasih minum dan semakin anu dia Pak. film-film Bruce Lee ya. Iya. Film ya. Ngure nanti kayak gitu Pak, ngure kalau bahasa sasarnya. Tips dua ya berarti ya. Ya kalau Itu aja. itu aja. Ya udah. Ya udah mau ngomong Oke. lagi. Ada lagi ngobrolin nggak? Nggak ada, Hah? cuma itu. Saya mau Wayan panggil Wayan. Oh ya. Mbak Wayan. Nah ini ada Wayan nih. Ya. Mana Wayan? Oh, Bukan apa belum apa-apa. Saya belum nanya udah dulu. Iya. Ada apa? jadi tadi baru pulang dari siaran pers di Polres Mataram. Kemarin kali. Iya, oh ya kemarin. Jadi itu loh ada kasus. Dan grogi ya, pembunuhan. dulu santai. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Gak ada minumnya lagi. Gak apa-apa, kopi saya. Jadi saya grogi jadinya. Jadi itu loh ada kasus pembunuhan Ah. di lingkungan Namban yang pembunuhnya itu bujang lapuk. Jadi dia itu nggak nikah, terus dia itu karena sakit hati sering diumpat. Kayak Akbar dong ya? Iya, Ya kau. Iya. Iya, bener ah. benar bujang lapuk belum nikah. Iya. Jadi karena dia sakit hati, Ah. sering diumpat, terus dia tega bunuh iparnya sendiri. Itu bunuhnya itu sampai 23 luka. Iya Pak, sadis kan? Di apa? Aduh. Iya, makasih. Dicakrak Betul. saya Gimana? ngomong Sunda terus saya logatnya udah Sunda. Dimutilasi atau ditusuk? Ditusuk 23 kali. 23 kali. Iya sih. Jadi sempat ada perlawanan, terus kena tusukan di tangan. Modus hal ini Modusnya karena sakit hati sering diumpat. umpatnya kenapa? Diumpatnya kayak dibilang mungkin belum nikah lah, apa kan udah tua. Terus puncaknya itu waktu dia ditegur buang sampah. Jadi halaman depan rumahnya itu kotor. Nah di sana itu dia mulai emosi, jadi dia datang ke rumah korban. Usianya berapa tahun? Usianya itu 45 tahun. Jadi kalau pelaku 45 tahun, kalau korban itu sekitar 40-an. Iya. Oh, korban 40, pedagang nasi ya? Iya, pedagang nasi. Pas malam, Iya, malam jam 1 dini hari. pas lagi dia tidur, dia masuk. Iya, jadi dia tidur sama suaminya di kamar. Terus Berarti Iya. pembunuhan berencana itu ya Kenanya pasal berapa? Ayo. pasal 36 KUHP. Bangun, ngarang mau. Pasal 340 KUHP. Oh, iya. Kalau pasal itu adalah pembunuhan berencana. Berencana. Hukuman paling berat adalah hukuman Mati. ya. Kalau ngebunuhnya dengan cara udah direncanakan, berarti udah niat dia untuk melakukan pembunuhan gitu. Itu di mana? Muncul nggak beritanya? Muncul Udah udah di- di-upload di portal Antara, jadi Bapak udah bisa baca. Apa portalnya? Jadi itu terungkap misteri pembunuhan Ini judulnya bukan, maksudnya Yang di mana portal apa Mataram? di Antara News NTB. Oh, ada di sini. Berarti Mataram, NTB. mataranews.com. Itu Iya. media sendiri nggak tahu dia. Kasih deh. Ya udah, oke. Oke Pak, saya Besok mau tunggu. kemana lagi? Besok kemana lagi? Oh, besok rencananya mau liputan juga sama Mas. Pokoknya ini spesialis outlook kriminal. Iya, Liputan berdarah-darah. iya. Tapi kriminalitas. liputan berdarah ya tetap kita harus mengedepankan kode etik, jangan memberi contoh. Satu, jangan memberi contoh orang melakukan yang sama. Yang kedua lagi, kita harus memerangi hoax dengan benar-benar berita sesuai dengan fakta. Fakta. Jangan ngakak. Oke? Oke. Ya, sip. Yuk. Oke, saya pergi dulu ya. Oke. Ya. Tos dulu. Ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada Kang Ake, sudah ada Bang Akbar juga. Dia pengen disebut brewok tapi nggak punya brewok. Ada Wayan juga. Berikutnya nanti kita ada session acara berikutnya lagi. Tetap di dalam acara channel Brewok. Brick and Work.
Kita celoteh sambil bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.